Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kita selalu berteman, selalu menyapa-nyapa sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga tetap semangat. 1000 teman itu masih kurang, tapi satu musuh itu kebanyakan. Pasti semua orang memimpikan punya teman yang banyak, di mana-mana terkenal, populer, wis temannya banyak, wis pokoknya kemana-mana itu kenal dengan kita. Wah, sosialita kok, temannya banyak, kumpulannya banyak, circle-nya luar biasa. Pokoknya ada arisan ya ada kita, di mana ada arisan ada kita muncul, di mana-mana kita ada. Itu menunjukkan eksistensi kita sebagai orang yang bersosialita, sebagai orang yang punya banyak teman, kawan itu berdatangan. Karena apa? Karena kita senang raktir, senang bawa jajan, senang bagi-bagi hadiah. Ya pasti dong banyak temannya. Ya. Apakah perlu sih punya banyak teman itu? Apakah memang seseorang itu harus punya komunitas yang semua orang itu dikumpuli, digauli, kemudian dijadikan kelompoknya gitu? Apa sih manfaatnya punya banyak teman? Ya manfaat tuh punya banyak teman ya nek pas duwe gawe sing nyumbang wakih, nek pas ana sing mati sing takziah wakih, kalau pas apa itu makan-makan pesta-pesta yang datang banyak karena temennya banyak, kita bangga. Coba tak lihat temenku semua loh itu banyak banget pokoknya. Kita lihat kalau aku punya gawe, tetangga-tetanggaku itu nggak ada yang tamunya sebanyak aku, paling banyak pasti aku karena temannya banyak. Apakah memang benar-benar kita membutuhkan teman yang banyak banget, atau yang banyak biasa, atau yang sedikit tidak banyak gitu loh. Padahal banyaknya ngak-ngak ya. Ada beberapa teman yang memang sangat kita butuhkan. Ada kriteria teman yang memang sangat kita butuhkan. Kita butuh teman. Tidak ada manusia hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu sudah diciptakan berpasang-pasangan. Pokoknya bojo lanang pasangannya bojo wedok, konco sing cerewet pasangannya konco sing kalem, konco sing sugih pasangannya konco sing rapat ya sugih, konco sing hedon pasangannya konco sing sederhana, konco sing iso nyopir pasangannya konco sing ra iso nyopir, konco sing doyan mangan pasangannya konco sing ngentekno pakanan. Jadi ini sudah berpasang-pasangan, itu sudah hukum alam ya. Teman seperti apa sih yang kita butuhkan? Teman seperti apa yang memang dalam kehidupan kita itu kita perlukan? Ya justru pertanyaannya adalah apakah memang betul kita butuh teman? Biasane terutama wong wedok nek wis duwe bojo kaya wis ra butuh kanca. Lunga-lunga ya karo sing lanang terus gondang-gandengan, rongkal-rangkulang, dulang-dulangan, wis karo kancane lali. Loh, ika si iku ning ndi wis di bojo terus ya ora tau lunga-lunga nang omah terus dikrekep pokoke. Wis tidak boleh pergi-pergi. Nah, pergi-pergi harus sama suaminya kan begitu. Banyak kejadian seperti itu. Tapi apakah memang benar kehidupan itu harus seperti itu? Atau kita tetap butuh teman? Itu sih pilihan ya. Seorang perempuan yang sudah menikah, kemudian dia tidak punya teman, temannya harus hanya suaminya dan saudara-saudara kandungnya, itu lebih baik memang. Dia akan menghindari fitnah, karena begitu banyak teman, dia keluar rumah, kemudian teman-temannya ada yang cowok dan sebagainya, di belakang hari ada persoalan, ya itu tanggung jawab masing-masing. Tetapi memang sebagai makhluk sosial, seseorang itu butuh teman. Teman yang bagaimana? Teman yang baik hatinya. Itu kalau teman yang baik hatinya randidet utang itu dikei, itu yang paling penting. Teman yang kita kalau nggak punya uang itu mau minjemin,
Teman yang ketika kita punya masalah, kita bercerita itu didengerin. Walaupun begitu, jarang lah ada teman mendengar, ngapa usah cerita, aku dewe kakek masalah, putek pikiranku udah ceritani malah. Mas meneng, gak usah ngomong. Malah begitu, karena dia sendiri merasa problemnya sudah banyak, ngapain aku udah tambah-tambahin cerita-ceritamu, mas meneng. Kita kumpul budaya mangan-mangan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, rasa cerita, itu bukan teman. Itu bukan teman. Teman yang baik adalah teman yang mau mendengarkan keluh kesah kita, cerita kita. Dia mendengarkan dengan seksama dan kemudian memberikan advice yang baik ke kita. Kamu harus begini loh. Sebaiknya kamu seperti ini loh. Kamu harus melakukan begini supaya seperti ini loh. Itu teman yang baik. Dia mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan cermat, dan kemudian menganalisa persoalan yang dihadapi oleh temannya dan memberikan saran-saran yang baik. Aja malah wis ra usah cerita, nek kene ku butuhe ketemu iki mangape nyanyi-nyanyi joget-joget ora critani ngono-ngono iku. Itu bukan teman, saudara-saudaraku. Jadi teman yang baik hati, teman yang selalu mau mendengarkan saat kita berkeluh kesah, dan teman yang baik adalah teman yang selalu ada ketika kita sedih. Bahkan ada begini, lupakanlah aku ketika kamu bahagia, tapi temukanlah aku ketika kamu memang sedang menderita. Itu teman. Wes kowe nek seneng-seneng aku doi-doi lah. Banyak aku di kanca kaya ngono iku. Nek lagi kepinuk do lali, tapi nek susah-susah do moro. Rir, aku lagi ana masalah ngene, ya sudah kita dengerin aja. Itu teman, nggak apa-apa ya wes, lagi ana masalah moro rene. Nek sampean lagi bahagia wes nikmati bahagiamu, aku gak apa-apa, aku wes seneng nek sampean bahagia. Itulah gunanya teman. Nah, teman yang baik itu bisa menjadi sahabat dekat, bisa seperti keluarga, bisa melebihi keluarga. Itu teman yang baik. Walaupun pada saatnya nanti kadang-kadang pertemanan, persahabatan bisa tercederai dengan sebuah masalah, kita tidak membahas tentang itu ya. Kita akan membahas kriteria teman yang baik dulu. Ketika kita sudah menemukan teman yang baik, kita sudah menemukan sahabat dekat yang mengerti dengan kita, rawatlah. Wes ora usah kakean konco. Oh, itu. Kalau sudah usia dewasa, usia matang, wes gak usah kakean konco. Konco itu cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus 9, 10, 11, 12, teng apik kabeh. Loh, berarti butuh konco banyak dong. Ya tidak apa-apa, banyak tapi apik kabeh. Karena ketika kita ketemu dengan orang-orang yang baik yang mau menjadi teman kita, sudah dipastikan hampir memberikan kontribusi separuh hidup kita akan sudah bahagia. Coba le sekarang tukaran karo bojone kondo karo kancane, wis tah sing sabar, aku ya ngono kok, padha bojoku ku ya ora ketok apik sing kaya nduk ngeti ku ora. Padha ae bojoku ku nek omah ya gini ana masalah gini. Kira-kira kita adem enggak pikiran kita? Tapi beda ketika kita, teman kita, mohon maaf, ada curhat sama kita kemudian gini, halah, di bojo ngono kalong pegat, di bojo ngono kalong lapo. Ya terus, apakah hidup kita akan menjadi baik dengan punya teman seperti itu? Pasti tidak. Kalau kita punya banyak teman, kemudian teman-teman kita itu memang selalu advice-nya baik pada kita, selanjutnya hidup kita pasti separuhnya sudah bahagia. Tapi beda ketika teman-teman kita malah teman-teman yang modus provokatif, teman-teman yang manipulatif lah, wis rasah duwe kanca lah. Kanca iku bukan saat seneng-seneng tok, saat makan-makan enak-enak tok dadi kanca, tapi saat susah, saat sedih ngilang kabeh. Wis mbah ra ana dununge. Jangan seperti itu. Nah, apakah kita memposisikan diri butuh teman atau menjadi teman? Nah, diri kita ini memposisikan diri sebagai seseorang yang butuh teman atau seseorang yang menjadi teman. Itu tergantung pilihan kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang teman, maka jadilah teman yang
ringan tangan menolong, teman yang mau mendengarkan keluh kesah dari temannya, teman yang siap sedia ketika ada temannya yang sedih. Itu kita bersikap sebagai seorang teman. Tetapi kalau kita seseorang yang butuh teman, kita harus selektif. Kalau kita sudah yakin bahwa teman itu tidak bermanfaat dan tidak produktif, jauhi seketika. Wes ora usah dikumpuli. Ayo yuk jalan-jalan yuk. Aku lagi ono acara. Dah, ayo sambil mlaku nang omah terus lapo. Aku lagi resik-resik omah. Kadang-kadang kita prihatin banget. Ada perempuan yang hedon lunga-lunga tapi omahnya berantakan, suaminya tidak dirawat, anaknya tidak diperhatikan. Naudzubillah min dzalik. Hanya karena merasa bahwa saya lebih senang punya banyak teman. Nah, aku duwe konco akeh iku bangga, misalnya seperti itu. Sudahlah, teman-teman, sahabat Putri Cempa dimanapun berada, jauhi teman-teman yang manipulatif, teman-teman yang provokatif. Itu yang pertama. Yang kedua, teman yang cenderung hanya memanfaatkan keberadaan kita. Itu juga harus dijauhi. Apa memanfaatkan ku apa? Memanfaatkan uang? Ya tidak semua memanfaatkan itu berkaitan dengan finansial. Memanfaatkan waktu kita. Jadi janjane kita di rumah itu iso resik-resik omah, iso ngrumati anak, tapi dijak lunga terus, jak keluyuran terus ape nolak ewoh. Piye yo? Wong aku dijak iki aku gak modal kok. Aku dihampiri mobilnya dia dijak mangan, siapa bilang gak modal? Kan waktu. Waktu itu modal loh. Harusnya di rumah bisa bercengkrama dengan keluarga, kita meluangkan waktu, meskipun kita tidak mengeluarkan duit, kita pulang warak, tapi kita mengorbankan waktu kita untuk keluarga. Itu waktu dikorbankan namanya. Modal sama itu melebihi uang modalnya. Jauhi teman yang seperti itu. Yang ketiga, teman yang wajib kita jauhi adalah wajib, ini hukumnya fardhu ain. Teman yang tidak mau beribadah menjalankan agamanya. Wis itu mari keset saestu. Aku wis tau ngrasakno. Duwe kanca wayah salat ra eling salat, wayah poso ra gelem poso, wayah apa itu harus pulang nggak ikut pulang, pokoknya wis ije kepengen keluyuran, wis aku wis pernah ngrasakno kono. Jauhi, gak usah dikumpuli, didoi, jarke saja. Biarin aja, nggak usah dikumpuli, nggak usah dianu, sudah, daripada nanti jadi penyakit hati. Dan yang keempat adalah teman yang suka pamer, sidik-sidik pamer, sidik-sidik ngomong-ngomong apa kujengene kepunyaannya dia, kehebatannya dia. Sudah, teman ngono-ngono itu nggak usah dikumpuli. Orang yang suka pamer, suka itu nanti akan merusak hati kita. Dan yang selanjutnya adalah teman yang wajib juga kita jauhi, wajib kita hindari adalah teman yang pelit, bakhil, nyetitil. Wes pokoknya teman yang perhitungan, misalnya mohon maaf, nebeng ke mobilnya ganti bensin dong, apa-apa makan ganti dong. Wes pokoknya bakhil, medit, tinggal. Gak perlu. Gak usah diladeni teman-teman seperti itu. Karena apa? Karena nanti akan memicu kita selalu gibah. Kalau kita punya teman yang nggak benar, nggak baik, itu lama-lama sedikit gibah, cahku ini, anak itu begini, temanku begini. Lah daripada ngapain kumpulan karo konco malah tambah dosa, mending tinggalkan. Jadi teman yang pelit, teman yang tidak mau melakukan ibadahnya, teman yang selalu manipulatif, teman yang provokatif, kemudian teman yang hampir selalu memanfaatkan kita tanpa kenal waktu sehingga kita mengorbankan waktu kita untuk selalu menemani dia. Sudah, itu ya dihindari. Kalau kemudian kita nggak punya teman, bagaimana? Sebetulnya semakin matang usia kita, semakin dewasa pola pikir kita, kita sebetulnya tidak perlu banyak teman. Cukup teman 1-2 orang, tetapi teman itu membawa kita kepada kebaikan.
Wes ora usah kakean kanca, ora usah kakean bolo-bolo. Mending di rumah, produktif, kita introspeksi, kita melakukan hal-hal yang baik, kita mulai menata kehidupan. Kadang-kadang kalau orang desa, nek orang duwe kanca, engko nek ana apa-apa ora ana sing boloni lho. Kalau menurut kacamata orang-orang yang sudah matang cara berpikirnya, kacamata orang-orang sudah matang cara berpikirnya, pemikiran seperti itu keliru. Karena sebetulnya kebaikan hati itu yang menggerakkan adalah alam semesta. Tidak mungkin kemudian orang terus menganggap kita miring atau negatif hanya karena kita tidak mau berteman. Kalau dia menggunakan logika cara berpikir yang sehat, justru malah kita akan menjadi rugi ketika kita sering keluar dengan teman, sementara keluarga atau tugas inti kita itu terabaikan. Itu justru akan menjadi rugi. Coba kita analisa bersama. Orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk kumpul dengan teman-temannya dan tidak bisa membagi waktu untuk dirinya maupun untuk keluarganya, dia akan menyia-nyiakan waktu sepanjang hidupnya. Coba itu dianalisa. Orang yang sering menghabiskan waktu hanya untuk kumpul dengan teman-temannya, dia mengabaikan waktu untuk keluarganya dan bahkan untuk dirinya sendiri, dia itu sudah termasuk menyia-nyiakan hidupnya. Untuk itu, pilih teman yang baik, pilih teman yang memang benar-benar ada ketika kita sedih, pilih teman yang benar-benar mau mendengarkan keluh kesah kita, pilih teman yang mendampingi dan menyarankan kita pada hal-hal yang produktif, pilih teman yang ahli ibadah. Supaya perjalanan kita dalam pertemanan itu selalu lebih baik, menata hidup lebih baik, dan juga lebih harmonis dalam kehidupan keluarga kita. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis.